Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alvin Yogi Saputra, NPM 19691058. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil proposal saya, yaitu yang berjudul meningkatkan hasil belajar IPS siswa kelas 5A dengan menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe STAD di SD Negeri 21 Pekanbaru. Latar belakang dari proposal ini yang pertama yaitu permasalahan pendidikan sudah menjadi hal yang tidak asing lagi di kalangan pendidik. Permasalahan itu selalu muncul dari beberapa hal, bisa jadi permasalahan muncul bersamaan dengan berkembangnya dan meningkatkan kemampuan siswa, situasi dan kondisi lingkungan, pengaruh informasi dan kebudayaan serta berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi. Menurut Susanto pada bukunya tahun 2013 halaman 137, IPS merupakan pengetahuan yang mengkaji berbagai disiplin ilmu sosial serta kegiatan dasar manusia yang dikemas secara ilmiah dalam rangka memberi wawasan dan pemahaman yang mendalam kepada peserta didik, khususnya tingkat dasar dan menengah. Berdasarkan hasil observasi di kelas dan wawancara dengan wali kelas 5 SD Negeri 21 Pekanbaru, menunjukkan bahwa proses belajar mengajar masih bersifat teacher center. Guru masih dominan menyampaikan materi pelajaran dengan metode ceramah. Hasil belajar siswa kelas 5A di SD Negeri 21 Pekanbaru masih belum menunjukkan nilai yang memuaskan. Hal ini dapat dilihat dari jumlah siswa yang mencapai di KKM hanya 22 orang dari 32 orang siswa dan 10 orang lagi dinyatakan belum tuntas. Nilai rata-rata yang diperoleh dari siswa untuk mata pelajaran IPS hanya mencapai 60 sampai di bawah KKM. Kemudian identifikasi masalah dan pembatasan masalah. Identifikasi masalah berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka permasalahan di SD Negeri 21 Pekanbaru dalam penelitian ini adalah yang pertama itu proses belajar mengajar masih bersifat teacher center. Kemudian partisipasi dan minat siswa dalam pembelajaran IPS masih rendah, dibuktikan dengan siswa pasif di kelas dan kurang berperan dalam pembelajaran. Kemudian yang ketiga, hasil belajar IPS siswa kelas 5A SD Negeri 21 Pekanbaru masih rendah. Kemudian pembatasan masalah. Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah, maka peneliti membatasi masalah, yaitu penelitian ini dibatasi pada poin 2 dan 3 yang telah disebutkan dalam identifikasi masalah agar kajian lebih fokus dan mendalam. Perolehan hasil belajar IPS yang rendah disebabkan karena minat siswa dalam pembelajaran IPS masih rendah, dibuktikan dengan siswa pasif di kelas dan kurang berperan dalam pembelajaran. Sedangkan salah satu cara untuk menumbuhkan minat belajar adalah dengan menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe STAD. Selanjutnya yaitu rumusan masalah proposal ini. Berdasarkan identifikasi masalah di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. Apakah penerapan model pembelajaran kooperatif tipe STAD dapat meningkatkan hasil belajar IPS siswa kelas 5 SD Negeri 21 Pekanbaru? Kemudian tujuan dari penelitian ini yang pertama yaitu bagi siswa memberi masukan kepada siswa agar lebih berpartisipasi dan berperan serta secara aktif dalam kegiatan belajar mengajar agar mendapatkan hasil belajar yang lebih baik dan dapat meningkatkan prestasi belajarnya. Kemudian bagi guru sebagai bahan masukan atau saran bagi guru dalam memilih alternatif pembelajaran yang dapat meningkatkan partisipasi dan hasil belajar siswa dalam kegiatan belajar mengajar. Kemudian bagi sekolah sebagai bahan masukan atau saran untuk mengembangkan strategi belajar mengajar yang tepat dalam rangka untuk meningkatkan kualitas proses dan kualitas bagi hasil belajar siswa. Kemudian bagi peneliti, penelitian ini dapat menambah pengetahuan tentang penerapan model pembelajaran yang dapat meningkatkan minat dan hasil belajar siswa, serta menjadi bahan masukan dan bahan kajian penelitian yang berlanjut dalam cakupan yang lebih luas. Kemudian manfaat penelitian. Bagi siswa, siswa berkesempatan mengembangkan minatnya terhadap pembelajaran IPS serta meningkatkan rasa suka dan termotivasi dalam belajar IPS. Kemudian bagi guru mengembangkan model pembelajaran inovatif, kreatif, dan terkait dengan dunia nyata siswa. Serta guru termotivasi untuk menerapkan model kooperatif yang bervariasi dalam upaya peningkatan motivasi dan hasil belajar siswa. Kemudian bagi sekolah, sekolah akan lebih meningkatkan hasil belajar siswa dengan menggunakan model pembelajaran bervariasi serta sebagai bahan masukan untuk meningkatkan mutu pendidikan terkhususnya pembelajaran IPS. Kemudian bagi peneliti, menambah wawasan sebagai calon pendidik serta sebagai bahan masukan kepada peneliti lain yang akan melakukan penelitian sejenis. Kemudian kajian pustaka yang pertama itu hakikat hasil belajar, pengertian dan jenis hasil belajar. Susanto dalam bukunya tahun 2016 halaman 5, hasil belajar siswa adalah kemampuan yang diperoleh anak setelah melakukan kegiatan belajar.
Dimayanti dan Mujono pada bukunya tahun 2013 halaman 3 juga menyebutkan hasil belajar merupakan hasil dari suatu interaksi tindakan belajar dan tidak mengajar dari sisi guru. Tindak mengajar diakhiri dengan evaluasi hasil belajar dari siswa-siswa. Hasil belajar merupakan berakhirnya pengajaran dari puncak proses belajar. Mulyasa pada bukunya tahun 2004 halaman 71 mengemukakan hasil belajar adalah hasil yang dicapai siswa dalam bentuk angka-angka setelah diberikan suatu tes. Hasil belajar pada akhir pertemuan pertengahan semester maupun akhir semester. Berdasarkan pengertian hasil belajar di atas, disimpulkan bahwa hasil belajar adalah kemampuan-kemampuan yang dimiliki siswa setelah menerima pengalaman belajarnya. Kemampuan-kemampuan tersebut mencakup aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik. Untuk mengetahui apakah hasil belajar yang dicapai telah sesuai dengan tujuan yang dikehendaki dapat diketahui melalui evaluasi. Kemudian, kajian pustaka. Ranah kognitif ini yang membahas mengenai pengetahuan, pemahaman, aplikasi, analisis, sintesis, evaluasi. Sedangkan ranah efektif ini berkenaan dengan sikap dan nilai. Tipe hasil belajar efektif tampak pada siswa dalam berbagai tingkah laku seperti perhatiannya terhadap pembelajaran, disiplin, motivasi belajar, menghargai guru, kebiasaan belajar, dan hubungan sosial. Kemudian ranah psikomotorik. Hasil belajar psikomotorik tampak dalam bentuk keterampilan skill dan kemampuan bertindak individu. Kemudian yang kedua membahas mengenai pembelajaran kooperatif. Menurut Anita Lee pada bukunya tahun 2008 halaman 12, pembelajaran kooperatif merupakan sistem pembelajaran yang memberi kesempatan kepada anak didik untuk bekerja sama dalam sesama siswa dalam tugas-tugas struktur. Kemudian Hamid Hasan dalam bukunya tahun 2007 halaman 4 mengatakan bahwa cooperative learning mengandung pengertian bekerja sama dalam mencapai tujuan bersama. Kemudian berdasarkan pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa pembelajaran kooperatif adalah pembelajaran yang dibentuk kelompok-kelompok kecil yang memiliki tingkat kemampuan berbeda, di mana siswa saling bekerja sama dan membantu untuk memahami suatu bahan pembelajaran. Kemudian pembahasan yang ketiga itu hakikat model STAD. Pengertiannya itu menurut Ina pada bukunya 2008 halaman 242 menjelaskan bahwa pembelajaran kooperatif tipe STAD merupakan model pembelajaran yang menggunakan sebuah pengelompokan atau tim kecil yaitu antara 4 sampai 5 orang yang mempunyai latar belakang kemampuan akademik, jenis kelamin, ras atau suku yang berbeda. Siswa bekerja sama dan diharapkan mampu menerima keberagaman teman. Kemudian Johnson pada bukunya tahun 2005 halaman 4 menyatakan bahwa model pembelajaran kooperatif tipe STAD adalah pemanfaatan kelompok kecil dalam pembelajaran yang memungkinkan siswa bekerja sama. Siswa yang sudah memahami materi dan dituntut untuk mengajari teman anggota kelompok yang belum memahami materi. Berdasarkan pendapat para ahli di atas, maka penulis menyimpulkan bahwa model pembelajaran kooperatif tipe STAD adalah model pembelajaran yang menggunakan sistem pengelompokan dengan membentuk kelompok secara heterogen, yang setiap anggotanya kelompoknya yang telah menguasai materi menjelaskan kepada anggota kelompok yang belum menguasai kelompok. Kemudian kelebihan model STAD ini menurut Davidson dalam bukunya tahun 2006 halaman 26, kelebihan model pembelajaran kooperatif tipe STAD sebagai berikut. Yang pertama itu meningkatkan kecakapan individu, siswa mempunyai kemampuan menjelaskan materi kepada teman. Kemudian yang kedua meningkatkan kecakapan kelompok, siswa dalam kelompok mampu bekerja sama dalam menelaah materi. Kemudian yang ketiga menghilangkan prasangka buruk terhadap teman sebaya, siswa tidak berprasangka buruk atau kemampuan yang dimiliki oleh teman siswa. Kemudian yang keempat tidak bersifat kompetitif, siswa mampu berlomba dan bersaing antar kelompok. Kemudian langkah-langkah model STAD menurut Rusman pada bukunya tahun 2012 halaman 215 menyatakan bahwa langkah-langkah STAD terdiri dari 6 langkah, yaitu 1. Penyampaian tujuan dan motivasi, kemudian pembagian kelompok, kemudian presentasi dan guru-guru, kemudian kegiatan belajar dalam tim, kemudian kuis, kemudian penghargaan prestasi tim. Menurut Khotimah dalam bukunya tahun 2007 halaman 58, sinteks model pembelajaran kooperatif tipe STAD antara lain guru membentuk kelompok yang anggotanya 4 orang secara heterogen, kemudian guru menyajikan pelajaran, kemudian guru memberi tugas pada kelompok untuk dikerjai oleh anggota-anggota kelompok, kemudian peserta didik yang bisa mengerjakan tugas atau soal menjelaskan kepada anggota kelompok lainnya sehingga semua anggota dalam kelompok itu mengerti. Guru memberi kuis atau pertanyaan kepada seluruh peserta didik pada saat menjawab kuis atau pertanyaan peserta didik dan tidak boleh saling membantu. Guru memberi penghargaan kepada kelompok yang memiliki nilai atau poin tertinggi. Kemudian guru memberikan evaluasi dan penutup. Selanjutnya yaitu penelitian relevan.
Penelitian ini mengenai meningkatkan hasil belajar IPS siswa kelas 5 dengan menggunakan model pembelajaran IPS TAD di SD Negeri 21 Pekanbaru terhadap beberapa penelitian yang relevan dengan penelitian ini. Yang pertama itu penelitian dari Ika Mary Widarnisi yang berjudul peningkatan hasil belajar IPS melalui model pembelajaran kooperatif IPS TAD. Kedua, penelitian dari Partini yang berjudul meningkatkan hasil belajar siswa kelas 5 dengan menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe STAD di SD Negeri 012 Sungai Lala, Kecamatan Sungai Lala, Kabupaten Indragiri Hulu. Yang ketiga yaitu peneliti dari mahasiswa program guru dalam jabatan yang berjudul meningkatkan hasil belajar siswa pada mata pelajaran IPS dengan menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe STAD di kelas 5 SD Negeri Impres Tebing, Kecamatan Peling Tengah, Kabupaten Banggal Kepulauan. Kemudian metodologi penelitian. Lokasi penelitian ini dilakukan di kelas 5A SD Negeri 21 Pekanbaru yang beralamat di Jalan Pahlawan Kerja nomor 13A Maharatu, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru Riau. Rancangan penelitian sesuai dengan judul penelitian di atas, maka bentuk penelitian yang digunakan yaitu penelitian tindakan kelas. Prosedur penelitiannya yaitu penelitian tindakan kelas dengan menggunakan model pembelajaran kuratif tipe STAD terdiri dari beberapa siklus. Siklus pertama memiliki 4 tahapan kegiatan yaitu perencanaan, pelaksanaan tindakan, observasi, dan refleksi. Kemudian populasi dan sampel. Populasi pada penelitian ini adalah siswa kelas 5A SD Negeri 21 Pekanbaru pada semester genap tahun 2001 dan 2022, sedangkan sampel dalam penelitian ini adalah seluruh siswa kelas 5A yang dimana 32 siswa yang terdiri dari 17 siswa laki-laki dan 15 siswa perempuan. Metode penelitian tindakan kelas ini dilakukan secara kolaboratif di mana penelitian tersebut dilakukan melalui kerjasama dengan guru kelas 5A SD Negeri 21 Pekanbaru menggunakan 2 siklus dengan 4 tahap. Kemudian data dan instrumen. Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: skor siswa dalam mengerjakan pretest dan post-test, serta data observasi yang diperoleh dari pengamatan aktivitas guru dan siswa pada saat berlangsungnya proses pembelajaran dengan menggunakan lembar observasi. Instrumen pengumpulan data yang dilakukan yaitu dengan menggunakan lembar observasi dan tes agar dapat mengetahui keberhasilan proses belajar mengajar pada siswa kelas 5 SD Negeri 21 Pekanbaru dengan menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe STAD. Teknik pengumpulan data. Penelitian ini akan mengambil 2 data yaitu kualitatif dan kuantitatif. Data kualitatif diperoleh melalui observasi selama tindakan berlangsung dengan menggunakan lembar observasi, sedangkan data kualitatif diperoleh dari tes pada proses belajar mengajar yang kemudian menghasilkan skor tentang hasil belajar IPS materi perjuangan mempersiapkan kemerdekaan Indonesia dan memproklamasikan kemerdekaan. Adapun teknik pengumpulan data pada penelitian ini sebagai berikut. Yang pertama itu observasi, itu pengamatan, kemudian tes. Teknik analisis dalam penelitian ini akan pada dasarnya itu dengan menggunakan analisis kualitatif dan analisis kuantitatif. Analisis kualitatif akan digunakan untuk menganalisis data yang menunjukkan dinamika proses dengan memberikan makna secara kontekstual dan mendalam sesuai dengan pengalaman penelitian, yaitu data tentang aktivitas belajar siswa dan guru tentang penerapan model pembelajaran kooperatif tipe STAD. Kemudian analisis kuantitatif akan digunakan untuk mengidentifikasi berbagai dinamika kemajuan kualitas hasil belajar siswa dan penguasaan materi oleh guru. Hal ini untuk mengetahui tingkatan hasil belajar siswa selama diterapkan model pembelajaran kooperatif tipe STAD pada mata pelajaran IPS. Baiklah, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan atau saya jelaskan pada pemaparan proposal saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.